warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan nomor induk dosen nasional 132309891. Saya merupakan dosen tetap di program studi informatika Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar kalkulus. Saya mengajar mata kuliah pengantar kalkulus ini pada semester ganjil, yaitu semester 1 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus KPN 1101 yang harus diambil oleh setiap mahasiswa pada program studi informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan dalam proses perkuliahan, yaitu menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Yang pertama, delivery, di mana saya mempersiapkan materi maupun ringkasan materi dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang saya jelaskan. Yang kedua, interaction, di mana terjadi tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas materi pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan menggunakan media-media pembelajaran, bahan ajar yang menarik, adanya hubungan materi yang dipelajari dengan aplikasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, sehingga dapat menghilangkan miskonsepsi mahasiswa terhadap materi. Yang ketiga, assessment, suatu proses pemberian tugas dan terstruktur seperti membahas suatu soal cerita maupun soal-soal yang berbasis problem solving. Teknik pembelajaran saya ini merupakan suatu integrasi dari hasil penelitian saya mengenai miskonsepsi mahasiswa terhadap materi-materi yang diberikan oleh dosen. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar kalkulus ini antara lain sistem bilangan, fungsi dan grafik, limit, turunan dan aplikasi turunan, dan integral dan aplikasi integral. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu cooperative learning, di mana mahasiswa bersifat aktif, berpartisipasi aktif, dan berdasarkan kehidupan sehari-hari, dan dengan mendiskusikan soal yang berbasis problem solving. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar kalkulus ini terdiri dari RPS, PPT atau PowerPoint, dan modul yang saya kirim melalui WhatsApp grup mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi, CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai konsep teoritis matematika secara umum. CPL 3 memahami konsep dan teori tentang kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan: CPNK 1, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kalkulus. CPNK 2, mahasiswa dapat menjelaskan konsep sistem bilangan real, fungsi, limit, diferensial, dan integral. CPNK 3, mahasiswa dapat menginterpretasi fungsi, limit, diferensial, dan integral secara aljabar dan grafik. CPNK 4, mahasiswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan diferensial dan integral. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari selama 16 pertemuan yaitu sistem bilangan, fungsi dan grafik, limit, turunan, aplikasi turunan, integral, dan aplikasi integral. Lalu aspek penilaian, ada 5 aspek penilaian yang saya tentukan. Yang pertama, kehadiran, itu 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%.
Penilaian yang saya lakukan itu secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan. Baiklah, untuk tahapan berikutnya, saya akan menampilkan video singkat saya mengenai mekanisme pembelajaran yang saya terapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Jadi hari ini kita jumpa lagi di mata kuliah apa ya? Pengantar kalkulus. Di pertemuan ketiga ya. Nah, di sini kita akan mempelajari nanti materi tentang relasi dan fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke materi itu, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai ke materi, nah saya tanya dulu siapa yang nggak hadir. Komisaris yang mana, Putra? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Nah ini ada absensi, silahkan diisi absensinya. Kalau yang nggak hadir jangan diisi ya, biarkan aja kosong. Nah. Kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Nah, materi kita relasi dan fungsi hari ini ya. Nah, di minggu yang lalu itu tuh ada bilangan rasional, ada irasional. Nah, bilangan rasional itu kan ada bilangan cacah ya, bilangan asli, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan negatif. Masing-masing dari bilangan-bilangan itu ada anggota-anggotanya. Nah, itu kalian harus pahami karena itu akan kita pakai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kita minggu yang lalu itu kita udah pernah belajar sistem koordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, itu juga akan kita pakai nanti di sini dan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi materi-materi yang sudah berlalu itu jangan dilupakan. Ya, sudah. Jadi setiap yang kita pelajari itu punya tujuan pembelajaran. Nah, coba lihat tujuan pembelajaran dari relasi dan fungsi. Ada ya, ada 5 tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis definisi dari relasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis definisi dari fungsi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan perbedaan dari relasi dan fungsi. Nah, yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis domain, kodomain, dan ring. Jadi itu komponen dalam relasi dan fungsi. Nah, yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan relasi dan fungsi dalam komputer. Karena kalian basicnya informatika. Itu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam Al-Quran, relasi dan fungsi itu ada kaitannya dalam Al-Quran. Nah, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu adalah pencipta. Hasil ciptaannya siapa? Manusia dan jin. Makhluk ya. Ini bisa kita gambarkan Allah relasinya menciptakan. Ini hasil ciptaan kan manusia dan jin. Dalam Al-Quran juga ada. Jadi dalam kehidupan ini semua ada kaitannya dengan Al-Quran. Ya. Sebelum saya menjelaskan apa sih itu relasi dan fungsi,
kita kenalkan dulu komponen dari relasi dan fungsi. Di dalamnya ada orang-orang kan, terdiri dari beberapa orang. Beberapa orang itu yang dinamakan anggota. Kayak himpunan A, ada Dwi, Juli, Rina, Nina, dan Tini. Itu adalah anggota-anggota dari himpunan A. Di himpunan A itu yang dinamakan dengan domain atau daerah asal, disingkat dengan D. Ya. Kemudian ada gambar B, itu himpunan B. Dia juga punya anggota di dalamnya. Ada Mawar, Lili, Melati, Kemaswatu, Matahari, dan Ria. Itu dinamakan dengan kodomain, daerah kawan, disingkat dengan K besar. Sudah. Dia melakukan suatu relasi. Ini yang ada panah itu namanya melakukan suatu relasi. Nama relasinya adalah menyukai bunga. Nah, dia melakukan relasi kayak Dwi menyukai bunga kembang sepatu. Kemudian Juli menyukai lili, Rina menyukai melati, dan Nina menyukai bunga matahari. Nah, ini kan ada gambar dalamnya. Itu yang dinamakan daerah hasil atau dinamakan dengan ring. R besar ya. Ini dia. Ini komponen-komponennya dalam relasi dan fungsi. Ada domain, ada kodomain, ada ring. Sampai sini udah jelas komponen-komponennya, ya. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Ada DF, F itu adalah relasi, ya. D itu domain, K itu kodomain, R itu adalah ring. Ya. Nah, saya menyajikan gambar dulu, baru nanti setelah gambar, baru kita ya. Yang nomor 1, kenapa relasi? Kenapa gambar 1 itu saya namakan dia termasuk dia suatu relasi? Ada yang bisa menjawab? Karena relasi boleh dilakukan lebih dari satu kali, sedangkan anggota domain dia boleh tidak ada pasangan. Boleh tidak melakukan pasangan relasi ya. Ya, intinya boleh kosong anggotanya ya. Ya, silahkan duduk Rizka. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di relasi yang nomor 1 coba lihat. Ada himpunan K, ada himpunan L ya. Jadi himpunan itu nggak mesti A dengan B, boleh K, L, P, Q, R, S gitu ya. Nah, itu nggak usah, cuma hanya simbolnya aja. Jadi di himpunan K ada anggotanya 1, 4, 6, dan 7. Nah, nama relasinya kurang dari atau sama dengan. Nah, di kodomain ada 2, 4, 5, 6. Itu anggota kodomain. Nah, kita lihat dulu relasi yang satunya. 1 itu berelasi dengan 2. 1 benar ya, kurang dari 2. Betul. Ya. Kemudian 1 itu dengan 4. 1 berelasi dengan 5, 1 berelasi dengan 6. Demikian juga dengan 4. 4 berelasi dengan 4, 4 dengan 5, 4 dengan 6. Sedangkan 6 berelasi dengan 6. Kalau 7 bisa nggak dia melakukan pasangan? Enggak ya, karena 7 itu nggak mungkin kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 5, kurang dari 6. Nggak mungkin dia ya. Sudah. Jadi di sini kenapa dia bisa kita sebutkan relasi? Karena dia nggak ada syarat relasi itu. Dia boleh melakukan hubungan, melakukan relasi lebih dari 1 kali. Ya, dia nggak mesti 1 kali. Kemudian anggotanya itu boleh tidak melakukan hubungan, boleh tidak melakukan relasi. Intinya dia boleh kosong. Nah, tadi jawaban dari Rizka udah benar ya. Itu ada 2 syarat berarti di relasi. Dia boleh melakukan lebih dari 1 kali relasi hubungan, dan anggota di domainnya boleh kosong. Itu ya. Kemudian untuk fungsi, kenapa ini gambar ini disebut fungsi? Ada yang ingin menjawab? Ya, Putra silahkan.
Menurut saya dikarenakan di domain tidak boleh melakukan relasi lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali ya, benar. Dan anggota di domain tidak boleh ada yang kosong. Ya. Terima kasih jawabannya. Ya, benar ya jawaban Putra. Jadi di yang nomor 2 ini kebalikan dari relasi kan. Kemudian lihat di domain, dia punya anggota yang nggak ada pasangan nggak? Semua punya pasangan ya? Ya. Jadi intinya di sini di fungsi itu juga ada 2 syarat kebalikan dari relasi. Dia tidak boleh melakukan hubungan lebih dari satu kali. Ya, satu kali. Dan anggota di domainnya nggak boleh ada yang kosong. Intinya semua harus punya pasangan. Nah, itu syarat dari relasi dan syarat dari fungsi. Bu, Gimana? saya punya pertanyaan. Ya. Silakan Mas Tunis. Yang di bawah kan Bu, yang fungsi. Yang nomor 2? Ya. Ya. Gimana? Yang angka 8-nya kan kosong Bu, nggak Ya. ada pasangannya. Ya. Apakah bisa disebut fungsi kalau kosong gitu? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Di relasi maupun di fungsi kita fokus di, kalau di kode main kita nggak perlu perhatikan sebenarnya. Dia cuman punya kawan aja, ya. Dia cuman menunggu memetakan apakah dari sana dia ada memetakan atau enggak, dia nggak masalah. Nah, jadi yang kita fokus dari relasi dan fungsi adalah di domainnya, di domainnya ya. Jadi harus, makanya dari awal saya perkenalkan kalian dengan komponen-komponen dari relasi dan fungsi dulu. Nah itu ya. Jadi ini nggak masalah dia kosong, tetap bisa disebutkan dia relasi atau fungsi. Mau di sini juga kosong juga nggak masalah. Di sini melakukan lebih dari 1 kali kayak ini. Jika dia juga dinamakan relasi atau fungsi. Jadi di kode main itu hanya daerah kawan aja, kita nggak berfokus ke daerah kawan. Jadi yang kita fokuskan adalah di daerah domain, daerah asal ya. Nah kita lanjut. Ini ada, ini pengertian maksud dari relasi dan fungsi. Ada di bawahnya itu syarat-syaratnya. Ini sudah saya jelaskan kan, syarat-syaratnya dari relasi dan syarat-syarat dari fungsi. Jadi relasi itu sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ingat, anggota himpunan A tadi apa? Daerah asal atau domain ya. Kemudian dihubungkan ke anggota himpunan A ke daerah B kawan. Kode domain kan? Dia punya syarat, setiap anggota domain boleh tidak memiliki pasangan, kayak gambar tadi. Kemudian yang kedua, setiap anggota domain boleh memiliki lebih dari 1 pasangan. Artinya di situ boleh melakukan lebih dari 1 kali relasi atau hubungan, ya. Kalau fungsi, relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan domain tepat satu ke himpunan kodomain. Jadi kalian harus ingat, setiap berarti kalau kemudian tepat satu, jadi tepat sekali aja dia melakukan relasi, nggak boleh lebih dari 1. Ini dia syaratnya ya. Gimana untuk relasi dan fungsi, udah bisa dibedakan? Sudah ya, gambarnya udah bisa ya. Nah, ini contoh dalam komputer untuk relasi. Ingat, manajemen buku di perpustakaan. Nah, ini kan ada ID-nya, ada judul, ada penulis, ada tahun terbit, ada ISBN-nya. Nah, yang dinamakan domain daerah apa tadi? Daerah asal. Itu adalah ID bukunya. Kita masukkan ID-nya, langsung keluar nanti judul buku, tahun terbit, penulis, judul, dan ISBN. Jadi kan satu ID aja dia bisa mendeteksi judul buku kan, judul buku, penulis atau pengarang ya, tahun terbit dan ISBN. Jadi kalau kita gambar,
Kalau kita gambar, dia melakukan relasi sebanyak berapa kali di situ? 4 ya. Nah, input ID-nya, keluarlah judul buku, penulis atau pengarang ya. Kemudian tahun terbit dan ISBN-nya. Ini melakukan banyak relasi kan? Ya. Berarti ini dinamakan dengan relasi. Ininya domain. Kalau ini adalah domainnya. Kalau hasilnya dinamakan array. Daerah hasil. Jadi ini ya. Jadi kan ini melakukan lebih dari sekali. Makanya ini dinamakan adalah relasi. Nah, ngerti untuk contoh yang ini? Ngerti ya? Dah. Ini untuk fungsi. Coba lihat kalau fungsi. Kita mau bedah kita yang kita input. Kalau dia benar alamat emailnya, dia akan terkoneksi kan, masuk true. Kalau misalkan alamat emailnya itu salah, pasti dia false. Gak mungkin satu alamat email bisa mengeluarkan true atau false. Nah, pasti kalau nggak true ya false kan. Kalau alamat email kita benar, ya true. Kalau alamat email kita yang salah, jadi false. Ini dalam ilmu komputer ya. Jadi di sini disebutkan setiap input email address yang valid akan menghasilkan output true. Dan setiap input yang tidak valid akan menghasilkan false. Nah, tidak mungkin, tidak akan pernah dia menghasilkan kedua-duanya. Pasti salah satu. Ya, pasti salah satu. Nah, di sini yang menjadi domainnya adalah email address kita. Email address jadi domainnya. Ini adalah domain. Nanti hasilnya true atau false. Kalau dia benar, berarti dia true keluarnya. Kalau salah email address kita, jadi false. Kan cuma satu kan? Berarti dia melakukan relasi hanya sekali. Gak mungkin satu email bisa keluar dua-duanya. Itu ya. Makanya ini disebut dengan fungsi. Bukan termasuk fungsi karena ada anggota pada himpunan A yang menghubungkan lebih dari satu kali ke himpunan B, yaitu Pak Ahmad dan Tony. Ya. Ini ya. Jadi Pak Ahmad itu melakukan relasi sebanyak 2 kali. Nah, di sini aja bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini soal cerita itu bisa kita gambarkan dia tidak termasuk ke relasi, ke fungsi. Karena melakukan relasi atau hubungan lebih dari satu kali. Ya. Jadi ini sudah benar yang C. Kemudian yang A-nya sudah benar daerah asalnya? Benar ya? Menurut soal cerita ini jadi daerah asal Pak Ahmad, Bu Nisi, Tony dan Rina. Kemudian daerah kawan ada sate, soto, nasi goreng, mie goreng, siomay dan bakso. Nah, daerah hasilnya kita dapat dari sesudah kita gambarkan. Nah, dapatlah sate, soto, nasi goreng, mie goreng dan bakso. Ini dia ya. Nah, gambarnya sudah benar dan ini bukan suatu fungsi. Ya, silakan duduk dulu. Terima kasih ya. Dan ini udah jelas ya jawabannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini bahwa beda. Nah,
Jadi relasi itu suatu aturan ya yang menghubungkan himpunan di anggota A ke himpunan anggota B. Nah, dia boleh melakukan hubungan sebanyak lebih dari satu kali dan boleh anggota di domainnya itu atau di himpunan A ya itu boleh tidak melakukan hubungan atau relasi ya boleh kosong ya. Kemudian untuk fungsi itu kebalikan dari si relasi. Dia relasi yang menghubungkan setiap anggota. Ingat, kalau setiap itu semua ya, semua anggota di himpunan A itu melakukan relasi tidak boleh lebih dari satu kali. Ya tepat satu kali ya. Jadi itu untuk fungsi. Jadi udah bisa dibedakan ya relasi, apa itu relasi, apa itu fungsi. Nah, bisa membedakan keduanya. Terus udah kenal dengan domain yang mana, kodomain yang mana, kemudian ringnya itu yang mana, gitu ya. Dan bisa tadi sudah saya tampilkan di ilmu komputer dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dalam ilmu komputer saya ini? Karena kalian basicnya di informatika, ya. Mungkin di mata kuliah yang lain juga ada relasi dan tahu yang mana relasi, fungsi, bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, dari relasi dan fungsi itu nanti kita sajikan ke 3, diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurut. Itu akan kita pelajari di minggu depan ya, teman selanjutnya. Jadi tolong nanti dipelajari, nanti akan saya kirim bahan-bahannya itu di grup mata kuliah kita. Nah itu silahkan sebelum masuk dengan materi saya itu dibaca-baca dulu materi itu biar nanti lebih mudah kalian memahami apa yang saya jelaskan. Dan nanti ada tugas ya, tugas tentang yang hari ini tentang relasi dan fungsi. Itu tugasnya nanti kalian kumpulnya melalui Google Drive. Saya akan kirim nanti linknya ke kalian. Itu dikumpulkan di situ, ya jawabannya. Nah itu aja untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita pakai di mata-mata kuliah yang lain, gitu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.